Anda masih bersama kami di Berita Makassar dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan aksi perundungan siswi Madrasah Aliyah di Kota Makassar yang ditampar oleh teman sekelas. Kementerian Perhubungan mulai sosialisasi pembangunan rel kereta di Kota Parepare. Kondisi jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Tuara Kabupaten Endrekang selesai diperbaiki sehingga bisa dilintasi kendaraan. Ya, sosialisasi pembangunan rel kereta di Kota Parepare yang menjadi lanjutan jalur kereta Makassar baru telah dimulai. Geografis Kota Parepare yang didominasi pegunungan bakal menjadi kendala bagi alokasi dana pembangunan rel kereta karena butuh biaya besar. Kementerian Perhubungan mulai sosialisasi pembangunan rel kereta di Kota Parepare. Jalur kereta ini lanjutan rel kereta Kota Makassar Kabupaten Baru yang telah beroperasi. Menurut Umar Aris, analis kebijakan utama Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan atau BKT Kemenhub, sosialisasi bertujuan mencari metode pengembangan rel kereta Makassar Parepare. Sosialisasi kira-kira pengembangan dan strategi apa kita untuk lebih mengoptimalkan dengan telah alhamdulillah lahirnya kereta api terutama Makassar Parepare, walaupun tadi kalau mau dipertanyakan belum selesai semuanya, tapi bukan tidak, dan ini tentunya menimbulkan multiplier effect, dampak-dampak ke daerah wisata, perdagangan, ekonomi. Tentunya rekan-rekan media pasti harus mensupport positif kira-kira apa sinergitas, dan kita syukur sekali dari pihak Kota Makassar, Kota Parepare tadi datang, sehingga sama-sama apa yang kita bisa kontribusikan. Geografis Kota Parepare yang didominasi pegunungan bakal menjadi kendala bagi alokasi dana pembangunan rel kereta karena butuh biaya besar. Jumadi, Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kementerian Perhubungan atau K3T Kemenhub mengatakan salah satu pertimbangan pembangunan proyek rel kereta Makassar Parepare hanya sampai Kabupaten Baru adalah kondisi geografis. Biayanya perbandingannya itu adalah kalau 1 kilometer upgrade itu kita anggap 1, tapi kalau elevated itu 4. Jadi kalau misalnya 1 kilometer jalan rel itu dibangun 50 miliar, maka elevated itu 200 miliar, ya. Kalau terowongan itu perbandingannya 10. Jadi kalau terowongan 1 kilometer itu 500 miliar. Ya. Nah, saya tambahkan sekalian, kenapa sampai saat ini belum sampai Parepare? Anda tahu bahwa kontur geografis daripada Kota Parepare itu dominasi pegunungan. Nah, kalau kita mempertahankan jalur kereta api itu lurus, ya artinya terowongan. Kementerian Perhubungan menyiapkan 3 jenis teknologi pembangunan rel kereta di Parepare, yaitu overhead crane rail yang menempel di tanah, elevated flyover, dan underground atau terowongan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi lain, seekor anak buaya melintasi halaman parkir sekolah menengah pertama di Kabupaten Maros. Diduga reptil sepanjang 1 meter tersebut hewan peliharaan warga yang lepas dari kandang. Sejumlah murid dan guru SMP Angkasa Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin di Maros dihebohkan dengan kemunculan anak buaya yang melintasi halaman parkir sekolah. Petugas polisi militer yang menerima laporan segera menangkap anak buaya. Anak-anak sudah langsung menyaksikan ada buaya di sana. Ya, terus? Di parkiran. Ya. Akhirnya itu buaya bergeser sampai ke sana. Kebetulan ada memang setiap hari itu propos tugas di depan. Ya. Di pintu masuk masing-masing pintu SD, SMP. Jadi cepat tangkap juga. Proposnya datang menangkap. Iya sih belum kayaknya belum dewasa itu. Oh, belum dewasa, masih anak Tapi, buaya di
Iya bagus giginya. Giginya Bu. Iya. Tapi Bu, itu kejadian begitu Kan baru andaikan itu peliharaan berarti giginya kan biasa dikikir toh. Iya. Nah, tapi itu kan giginya bagus. Masih bagus, Berarti masih tajam, Bu. buaya lepas, iya. Oh, Nah, Ibu, ini baru pertama kali kejadian. Pertama kali. Oh, tapi ke daerah sini Bu, ada habitat buaya nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya Nggak Bu. ada. Ya. Setahu saya selama saya di sini nggak pernah ada itu habitat buaya, nggak ada yang penangkaran, nggak ada. Nggak ada Bu. Tiba-tiba saja muncul di situ anak-anak lihat, waduh. Hingga saat ini belum diketahui asal mula reptil sepanjang 1 meter tersebut. Padahal lokasi sekolah jauh dari sungai atau habitat buaya. Namun diduga anak buaya itu merupakan hewan peliharaan warga yang terlepas dari kandang. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, kondisi Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Tuara, Kabupaten Nrekang yang sempat ambles saat ini selesai diperbaiki sehingga bisa dilintasi kendaraan. Beberapa polisi bersama TNI masih berjaga untuk mengantisipasi jalur tersebut kembali ambles. Meskipun sudah dilintasi kendaraan, sejumlah anggota TNI Polri masih melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Tuara, Kabupaten Nrekang. Tindakan ini untuk mengantisipasi jalan tersebut kembali ambles setelah diperbaiki. Ini karena faktor alam, longsor, dan jalan amblas yang mengakibatkan apabila ada kendaraan besar, contohnya bus toraja yang lewat dengan kapasitas yang memang panjang, kandas, jadi itu yang mempengaruhi biasa dari 1 jam sampai 3 jam mengakibatkan kemacetan sampai 2-3 km. Jalan sepanjang 50 meter tersebut sempat ambles pada Selasa dini hari akibat hujan deras mengguyur Kecamatan Nrekang sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah kendaraan besar yang terjebak lumpur harus ditarik menggunakan alat berat. Seorang warga yang hendak berobat ke puskesmas terpaksa dievakuasi agar dapat melintasi jalan ambles yang juga menimbulkan kemacetan 12 jam. Suardi Gatang melaporkan dari Nrekang. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman bagikan 200 paket sembako dan uang tunai kepada warga kurang mampu di Markas Batalion Infanteri 726 Takalar. Dudung turut memeriksa kesiapan ratusan prajurit yang diberangkatkan dalam Satuan Tugas Papua. Tarian adat khas Bugis Makassar dan yel-yel pembakar semangat dari prajurit menyambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di Markas Batalion Infanteri 726 Kabupaten Takalar. Jenderal Dudung Abdurrahman mengunjungi ke lokasi pembagian bantuan sosial. Ada 200 paket sembako dan uang tunai yang diberikan kepada warga kurang mampu, termasuk anak yatim piatu dan penanganan stunting. Alhamdulillah saya bersyukur dan terima kasih banyak atas bantuannya. Ini dapat bantuan apa tadi? Dari Makassar. Apa bantuan apa berupa apa? Uang tunai dan bingkisan. Sembako. Iya. Berarti Ibu bersyukur ya? Alhamdulillah bersyukur banget Pak. Terima kasih Tinggal di banyak. mana? Tinggal di Rajaya. Kerja apa kita? Rajaya lingkungan Rajaya. Kerja apa sebagai apa? Ibu rumah tangga atau kerja? Rumah tangga. Di rumah tangga. Suami kerja apa? Petani. Petani. Iya. Untuk bantuan hari ini khusus yang di 726 itu ada sekitar 200 paket. 200 paket. Sasarannya? Sasarannya yang pertama anak stunting, kemudian yang kedua anak yatim piatu. Bantuannya apa itu berupa apa? Bantuannya berupa bingkisan. Bingkisan di dalamnya itu ada 10 macam. Di dalam ada beras, telur, gula, susu, termasuk uang tunai juga ya? Uang tunai, setiap orang mendapat uang tunai. Tujuannya itu untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, khususnya anak yatim, untuk membantu termasuk anak stunting supaya bisa untuk meningkatkan, bisa menjadi anak sehat kembali. Usai memberikan bantuan sosial, Jenderal Dudung Abdurrahman mengecek persiapan ratusan prajurit Batalion 726 yang akan diberangkatkan dalam Satuan Tugas Papua tahun 2023. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.